Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan makalah dengan judul Pengaruh Machiavelli terhadap Sistem Etika Politik Indonesia. Seperti biasa, saya ditemani oleh Aspuri Handayani, kemudian Andi Mutmainnah Kolbi, Namira Mustari, dan saya sendiri. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke bagian materi, yaitu pemikiran Niccolo Machiavelli, yang akan dibacakan oleh Aspuri Handayani. Kepada Aspuri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dari Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli dilahirkan di Florence pada tahun 1469. Ia seorang ahli sejarah dan negarawan Italia dan juga merupakan tokoh pada zaman Renaissance. Machiavelli adalah sebagai ahli teori dan figur utama dalam realitas teori politik. Ia sangat disegani di Eropa pada masa Renaissance. Dua buku diskursus Sopra la Prima Deka di Tito Livio atau diskursus tentang Livio dan dua prinsip atau sang pangeran awalnya ditulis sebagai harapan untuk memperbaiki kondisi pemerintahan di Italia Utara. Ide atau pemikiran Machiavelli sangat cemerlang. Ketajaman gagasannya sangat bermanfaat, sebab selain cocok dengan keadaan Italia pada waktu itu, juga menjadi inspirator bagi negara-negara yang lain. Perhatiannya terhadap negara dan penguasa menjadi bukti cinta dan perhatiannya terhadap negaranya yang sedang kacau pada zaman itu. Itulah wujud suatu kerinduan akan suatu keadaan negara yang baik dan kuat. Keinginan untuk memperbaiki pola-pola struktur tradisional yang mapan terungkap di dalam ide atau gagasannya. Menurutnya, negara yang baik adalah negara yang memiliki sistem militer yang kuat dan penguasa yang berjiwa besar untuk mempertahankan kekuasaannya. Penguasa dapat bertindak bebas menurutnya yang dapat bermanfaat demi kekuasaan. Negara yang baik harus membangun tatanan kota yang kuat agar seluruh rakyat dapat hidup aman dan tentram. Selain itu, perlu ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan agama dan kekuasaan negara. Dalam hal ini, agama tidak boleh mencampuri urusan negara. Agama harus berada di bawah negara. Dengan demikian, jelas bahwa negara dan penguasa menjadi kokoh, kuat, dan tegar dalam menghadapi tantangan dan serangan dari luar. Penguasa dapat mempertahankan kekuasaannya dengan baik. Teori kekuasaan negara yang dikemukakan Niccolo Machiavelli dalam bukunya Dua Prinsipal dalam bab 19 bahwa penguasa, yaitu pemimpin negara, haruslah mempunyai sifat-sifat seperti kancil dan singa. Dia harus menjadi kancil untuk mencari lubang jaring dan menjadi singa untuk mengejutkan serigala. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Aspuri Handayani. Kemudian kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu praktik politik di Indonesia yang mencerminkan pola pikir Machiavelli. Materi ini akan dibawakan oleh Andi Mutmainnah Kolbi. Kepada Andi Mutmainnah Kolbi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik politik di Indonesia yang mencerminkan pola pikir Machiavelli. Pemikiran-pemikiran politik Machiavelli memang telah banyak menjadi pedoman bagi politisi-politisi di banyak negara, baik mereka yang mengakui telah menggunakannya sebagai pedoman maupun mereka yang secara sembunyi-sembunyi. Dalam suasana politik di Indonesia pun telah banyak politisi yang menggunakan pemikiran Machiavelli. Pada pasca jatuhnya Orde Baru hingga sekarang, pada saat pengklaiman Super Semar sebagai surat penyerahan kekuasaan, Soeharto sudah menerapkan praktik politik dalam hal ini perdebatan kekuasaan tanpa pendekatan normatif. Hal ini diperparah saat penahanan mantan Presiden Soekarno sebagai tahanan politik yang memperlakukannya secara tidak adil terhadap mantan Presiden dan pendiri bangsa. Soeharto dalam artikel bagian fokus pada majalah Forum Keadilan memaparkan bahwa kematian Soekarno sengaja dipercepat.
Ini sejalan dengan teori mempertahankan kekuasaan oleh Machiavelli, yaitu menghabisi semua yang ada hubungannya dengan penguasa lama. Sebagaimana gagasan Machiavelli bahwa kebajikan agama, moralitas merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan, bukan kekuasaan untuk agama, kebajikan, ataupun moralitas, karena inti dari kekuasaan adalah kekuasaan itu sendiri. Model semacam ini dapat pula kita analisis pada saat menjelang pemilu. Calon legislatif maupun calon presiden mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh agama untuk menggalang dukungan. Agama diposisikan dalam dirinya sebagai sentral penarik massa. Selain itu, pendekatan kepada masyarakat melalui belusukan atau pembagian sembako merupakan atas nama kebajikan dan moralitas. Ini dilakukan dalam hal menggalang suara. Pemandangan seperti ini sudah kerap kali terjadi dalam masyarakat dan merupakan sesuatu yang menjadi warna tersendiri dalam dinamika politik nasional dewasa ini. Penyingkiran pesaing-pesaing dalam perebutan kekuasaan mutlak perlunya, sehingga penyingkiran juga kadang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, seperti halnya teori Machiavelli pula. Dalam perkembangannya hingga saat ini, manusia-manusia mulia dalam ranah politik nasional maupun daerah mulai mengalami penurunan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Andi Mutmainnah Kolbi. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi ketiga, yaitu hal-hal pemikiran Machiavelli yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Materi ini akan dibawakan oleh Namira Mustari. Kepada Namira, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, adapun hal-hal pemikiran Machiavelli yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu pada sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila ini sangat bertentangan dengan pemikiran Machiavelli yang mengatakan bahwa agama dikatakan memiliki kekuatan, karena dalam agama terdapat nilai politis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Selanjutnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini juga sangat bertentangan dengan pemikiran Machiavelli, yaitu teori mempertahankan kekuasaan oleh Machiavelli, yaitu menghabisi semua yang ada hubungannya dengan penguasa lama. Pada teori ini sangat bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila, yaitu adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuan berbudayanya. Selanjutnya pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ini juga sangat bertolak belakang dengan teori Machiavelli yang mengatakan bahwa untuk suatu keberhasilan, seorang penguasa harus mengabaikan pertimbangan moral yang sepenuhnya dan mengandalkan segala sesuatunya atas kekuatan dan kelicikan. Dia berpendapat hanya dengan tentara yang diwajibkan dari warga negara itu sendiri yang bisa dipercaya. Negara yang bergantung pada tentara bayaran atau tentara dari negeri lain adalah lemah dan berbahaya. Selanjutnya pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini juga bertolak belakang dengan teori Machiavelli, yaitu siapa yang mempunyai senjata akan mengalahkan siapa yang tidak mempunyai senjata. Dalam dinamika politik nasional saat ini, terlihat jelas siapa yang memiliki senjata. Dalam hal ini, modal dan biasanya diistilahkan 2M. Maka merekalah yang akan memenangkan peraturan politik atas mereka yang tidak mempunyai 2M. Yang terakhir, sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini juga bertentangan dengan pemikiran Machiavelli bahwa seorang penguasa yang ingin tetap berkuasa dan memperkuat kekuasaannya haruslah menggunakan tipu muslihat, licik, dan dusta, yang digabung dengan penggunaan kekejaman, penggunaan kekuatan. Sedangkan makna dari sila ini yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tidak adanya golongan tirani, minoritas, dan mayoritas, dan adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Sekian, itulah hal-hal pemikiran Machiavelli yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah tadi pemaparan dari Namira Mustari. Kemudian kita lanjutkan ke materi terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini akan dibacakan oleh Aspuri Handayani. Kepada Aspuri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi kami yaitu Niccolò Machiavelli, seorang ahli sejarah dan negarawan Italia yang membawa dampak besar terhadap etika politik di Indonesia. Pemikiran-pemikiran Niccolò Machiavelli melahirkan wujud-wujud baru dari suatu perilaku etika politik di Indonesia. Menurutnya, negara yang baik adalah negara yang memiliki sistem militer yang kuat dan penguasa yang berjiwa besar untuk mempertahankan kekuasaannya. Penguasa dapat bertindak bebas menurutnya yang dapat bermanfaat demi kekuasaan. Pemikiran-pemikiran dari Niccolò Machiavelli tersebut sangatlah bertentangan dengan ideologi Pancasila, yaitu ideologi negara Indonesia. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi kesimpulan sekaligus penutup dari pemaparan materi kita kali ini. Semoga apa yang kami paparkan dari kelompok 7 memberi manfaat kepada diri kita masing-masing maupun teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.